Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria bertopeng itu, Chen Ping tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tampaknya menemukan Suyuki dan Ning Zi tidak akan semudah itu. Ayo kita keluar dari tempat ini sekarang, oke? Chen Ping bertanya pada pria bertopeng. Tentu saja, silakan luangkan waktu. Pria bertopeng itu sangat sopan. Tidak baik bersikap kasar. Meskipun wilayah Chen Ping tidak tinggi, ia memiliki aura 3 suku. Jelas ada seseorang di belakangnya. Dia tahu banyak penjahat besar, tapi pria bertopeng itu tidak mau memberitahu apakah mereka asli atau palsu. Dan ada Humasi, yang memiliki tubuh seperti peri dan berbicara kasar. Jika kamu benar-benar membuatnya marah, kamu akan mendapat masalah besar. Jika kita meninggalkan tempat ini, apakah kita akan berada di wilayah klan iblismu? Jika demikian, apakah seseorang akan mengincar kita? Humasi bertanya, meninggalkan tempat ini tidak berarti kita berada di alam iblis. Aku akan mengirimmu kembali ke Dao Besar. Mengenai kemana kau bisa dipindahkan, aku tidak tahu. Pria bertopeng itu berbicara jujur. Baiklah, suruh kami pergi. Humasi mengangguk. Pria bertopeng itu mengangkat tangan kanannya lalu melambaikannya ke depan. Suara mendesing. Cahaya putih tiba-tiba muncul di depan Chen Ping dan yang lainnya, persis seperti cahaya putih di tangga menuju surga. Melihat cahaya putih, Chen Ping dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa mereka dicegat saat dalam perjalanan menuju pencerahan dan langsung dilemparkan ke dalam sangkar. Tampaknya bukanlah hal yang baik bagi para pendeta di alam rendah untuk bermimpi dituntun ke surga melalui jalan tersebut. Kalau bicara soal budidaya, lebih baik jangan ambil jalan pintas. Setelah Chen Ping dan 2 orang lainnya berjalan ke dalam cahaya putih, mereka tiba-tiba merasa penglihatan mereka kabur, lalu bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan mereka. Kali ini, Chen Ping tidak pingsan, jadi dia bisa melihat dengan jelas bintang-bintang lewat. Pada saat ini, dia seolah berada di alam semesta dan galaksi. Betapa menakjubkannya. Apakah ini yang dirasakan saat menjadi penguasa alam semesta? Chen Ping terkejut. Saat Anda menjadi penguasa alam semesta, Anda dapat menghancurkan dunia sesuka hati, atau bahkan memusnahkan sebagian alam semesta sesuka hati. Pasti itu perasaan yang luar biasa. Tepat ketika Chen Ping masih tenggelam dalam alam semesta dan bintang-bintang, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Segera setelah itu, cahaya putih menyala, dan padang rumput luas muncul di depan Chen Ping dan teman-temannya. Langitnya biru dan padang rumputnya hijau, tetapi tidak ada sapi atau domba. Jika ada sapi dan domba, Chen Ping mungkin akan keliru mengira bahwa dia telah kembali ke padang rumput dunia sekuler. Tidak ada energi spiritual antara langit dan bumi di sini, dan digantikan oleh energi peri. Meskipun Chen Ping hanya berada di tingkat pertama alam abadi, teknik jantung konsentrasinya juga dapat memurnikan energi abadi, jadi tidak berpengaruh apa-apa. Guru Wu, ketika kita berteleportasi ke sini tadi, apakah Anda melihat galaksi di alam semesta? Chen Ping bertanya, alam semesta dan galaksi. Humasi dan Xiurui keduanya tercengang. Lalu mereka menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak melihat apapun. Semuanya gelap. Apakah kamu melihat alam semesta? Ketika Chen Ping mendengar ini, dia merasa sedikit aneh. Tidak mungkin dia satu-satunya yang bisa melihat galaksi di alam semesta. Saya juga tidak melihatnya, saya hanya bertanya. Chen Ping tidak tahu cara menjelaskannya, jadi dia hanya berkata bahwa dia juga tidak melihatnya. Di mana tempat ini? Aku bertanya-tanya apakah ini wilayah ras manusia. Jika ini wilayah ras lain, kami khawatir akan mendapat masalah. Xiurui berkata dengan khawatir. Tempat ini sangat indah, pastilah ini adalah tempat tinggal umat manusia. Lihatlah rumputnya, lihatlah langitnya. Selain itu,
Udara di sini segar dan harum seperti bunga. Benar-benar surga di bumi. Chen Ping sangat menyukai tempat ini. Jika kau suka, tinggallah di sini dan lihat apakah kau bisa bertemu dengan beberapa wanita cantik. Hu Mazi tertawa. Lupakan saja, ayo kita pergi. Ayo kita cari seseorang untuk bertanya di mana tempat ini. Chen Ping melompat dan terbang di udara. Terbang di surga ini memang jauh lebih nyaman, dan konsumsi energinya pun sangat rendah. Wilayah suku-suku ini tidak dibagi berdasarkan lingkungan. Sebaiknya kalian berhati-hati. Hu Mazi terbang ke Chen Ping dan berkata, Tuan Hu, Anda salah. Kalian berdua seharusnya lebih berhati-hati. Apakah Anda lupa bahwa saya memiliki aura 3 suku? Tidak peduli suku atau wilayah mana mereka berada, saya adalah tuannya. Chen Ping tersenyum tipis. Ketika Hu Mazi mendengar ini, dia memutar matanya dan berkata, aku juga tidak takut. Aku memiliki jimat penyembunyian, jadi aku bisa berubah menjadi aura suku manapun yang aku inginkan. Ketika Xiu Rui mendengar ini, wajahnya dipenuhi rasa malu, karena dia tidak punya apa-apa dan tidak punya cara untuk menyembunyikan nafasnya. Tuan Hu, jika ini bukan alam manusia, saya harap jika saya menghadapi bahaya, Tuan Hu dapat memberi saya jimat penyembunyian. Xiu Rui berkata kepada Hu Mazi dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Tentu saja boleh, tapi aku tidak bisa memberikannya secara cuma-cuma. Kau butuh benda itu sebagai gantinya. Kata Hu Mazi, apa yang kau inginkan? Aku sudah dikurung selama ratusan tahun, dan aku tidak punya apapun yang baik lagi. Ambil saja apapun yang kau suka. Xiu Rui mengeluarkan tas penyimpanannya dan berkata. Hu Mazi berkata tanpa melihatnya, siapa yang menginginkan barang rongsokanmu? Jika kau menginginkan jimat tembus pandang, berikan aku seorang wanita sebagai gantinya. Wanita, Xiu Rui tercengang. Ya, wanita. Hu Mazi mengangguk. Xiu Rui memasang ekspresi getir di wajahnya, lalu berkata sambil tersenyum canggung, Tuan Hu, jangan bercanda lagi. Aku tidak punya wanita. Tetapi jika Tuan Hu tidak keberatan, apakah menurutmu aku dapat melakukannya? Xiu Rui tiba-tiba menatap Hu Mazi dengan mata menyala-nyala, dan tidak lupa membelai rambutnya. Sial, kau membuatku jijik. Hu Mazi melemparkan jimat penyembunyian ke arah Xiu Rui dan berkata, menjauhlah dariku, hatiku tidak sanggup menerimanya. Hu Mazi mempercepat lajunya dan menjauh dari Xiu Rui. Xiu Rui mengambil jimat penyembunyian itu dan menyimpannya sambil tersenyum. Untungnya, Tuan Hu tidak setuju. Kalau dia setuju, aku yang akan menderita. Xiu Rui tertawa. Apakah kamu orang seperti itu? Chen Ping menatap Xiu Rui dengan jijik dan bertanya. Jika Xiu Rui benar-benar orang seperti itu, dia harus segera pergi dan tidak boleh membiarkan orang ini mengikutinya. Suatu hari, saat Anda tidur, pantat Anda mungkin terjatuh. Jangan salah paham, Tuan Chen. Saya hanya bercanda dengan Tuan Hu. Lihatlah aku sangat maskulin, bagaimana aku bisa menjadi orang seperti itu? Saya seorang pria di dunia wuksu dengan seorang istri dan anak-anak, mohon jangan salah paham. Xiu Rui buru-buru menjelaskan, dia benar-benar takut Chen Ping akan meninggalkannya. Jika kita meninggalkannya sendirian di tempat tak dikenal ini, tidak ada bedanya jika kita membiarkannya mati. Baguslah, kata-katamu benar-benar membuat anusku menegang. Kata Chen Ping. Xiu Rui hanya bisa tertawa bodoh. Saat mereka berbincang-bincang, mereka bertiga telah terbang selama lebih dari 1 jam, tetapi mereka mendapati bahwa selama ini, mereka belum melihat seorang pun orang, bahkan seekor binatang pun. Guru Hu, kami pasti telah terbang ribuan mil, mengapa kami tidak dapat melihat apapun? Ia tidak akan terbang sampai akhir dan tidak akan ada apapun di sana, kan? Chen Ping bertanya, sial, di mana kita? Alam surgawi itu luas, apakah menurutmu itu sama dengan dunia sekuler? Ratusan neraka di dunia sekuler tidak cukup untuk memenuhi satu sudut surga ini. Hu Mazi menjelaskan, sial,
Ini terlalu besar. Chen Ping terdiam, kalau begitu, apakah kita akan terbang ke surga kedua? Di mana surga kedua? Dengan kekuatanmu, kau tidak akan bisa mencapai surga kedua. Faktanya, 36 surga itu semuanya berada di ruang yang sama, tetapi dimensi spasialnya berbeda. Ini tidak seperti menaiki tangga ke surga, satu tingkat demi satu tingkat. Jika Anda ingin memasuki surga kedua, Anda harus mampu melintasi dimensi spasial. Anda bahkan tidak dapat merasakan ruang surga pertama sekarang, bagaimana Anda bisa pergi ke surga kedua? Hu Mazi tertawa. Bisakah orang-orang di surga kedua mencapai surga ini? Chen Ping bertanya. Tentu saja bisa. Belum lagi surga kedua, bahkan para orang suci tertinggi dari surga ke-36 pun bisa datang ke surga pertama. Hanya saja mereka tidak bisa datang. Di mata mereka, kamu bahkan bukan seekor semut. Apa yang kamu lakukan di sini? Pikirkan tentang dirimu sendiri, apakah kamu akan pergi ke dunia semut untuk pamer? Apakah kamu akan merasa senang jika kamu membunuh puluhan semut dengan satu kaki? Dan kamu berada di dunia semut, apa yang bisa kamu dapatkan? Tidak ada yang kamu dapatkan selain membuang-buang waktu. Kata Hu Mazi, itu benar, tetapi jika orang-orang dari surga kedua juga dapat datang ke surga pertama tanpa batasan apapun, bukankah orang-orang dari surga pertama akan berada dalam bahaya besar? Chen Ping sedikit bingung. Betapa berbahayanya jika tidak ada batasan. Inilah surga. Kau bisa kehilangan nyawamu kapan saja. Sekarang, makhluk surgawi dari surga ke-9 telah datang ke surga pertama. Dia bisa langsung membunuh semua orang di surga pertama. Saya ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, surga ketiga dihancurkan sepenuhnya oleh Dewa Emas. Namun, seiring berjalannya waktu, para praktisi akan muncul kembali di surga ketiga. Surga ketiga masih tetap surga ketiga. Setelah kejadian itu, Dewa Emas dihukum oleh surga, dan tampaknya jiwa dan tubuhnya hancur. Surga memiliki aturannya sendiri. Bahkan jika Anda dapat dengan mudah menghancurkan dunia, Anda tidak dapat melakukannya. Hu Mazi menjelaskan kepada Chen Ping. Lagi pula, Chen Ping hanya tahu sedikit tentang urusan surga. Xiu Rui mendengarkan di samping dan juga melengkapi pengetahuannya tentang alam surgawi. Wus, tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya asyik mengobrol. Tiba-tiba, sebuah anak panah yang tajam meluncur ke arah kami, meninggalkan jejak-jejak yang membelah kehampaan. Rumpuh, Chen Ping dan dua orang lainnya terkejut. Mereka diserang oleh seseorang yang tidak memperhatikan. Untungnya, meskipun anak panah ini sangat tajam, kecepatannya tidak terlalu cepat. Setelah Chen Ping dan tiga orang lainnya nyaris menghindari anak panah itu, mereka segera melihat ke arah asal anak panah tajam itu. Pada saat yang sama, Chen Ping, yang memegang pedang pembunuh naga, telah menebasnya dengan pedang. Tetapi ketika Chen Ping mengayunkan pedangnya, ia mendapati kepala seorang anak muncul dari tempat di mana anak panah tajam itu baru saja melesat. Anak itu memiliki tanduk di kepalanya dan sepasang mata hitam besar diam-diam menatap Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping tertegun, lalu dia memutar pergelangan tangannya, dan energi pedang berubah arah, melewati anak itu, lalu meledakkan lubang yang dalam di tanah. Anak itu pun terkejut, lalu berteriak, "Kakak, ada manusia yang menyusup ke wilayah kita." Ketika Chen Ping melihat ini, dia langsung menyadari bahwa ini bukanlah alam manusia, melainkan alam binatang. Jadi Chen Ping melepaskan aura binatang dalam tubuhnya. Hu Mazi dan Xiu Rui juga buru-buru menempelkan jimat penyembunyian di tubuh mereka. Bersamaan dengan teriakan anak itu, seorang gadis yang tampaknya baru berusia 18 atau 19 tahun datang berlari mendekat. Ketika dia melihat Chen Ping dan dua orang lainnya, dia menamparkan anak itu dan berkata, "Siapa yang menyuruhmu berlarian? Kalian bertiga jelas dari suku kami, tetapi kamu malah mengatakan bahwa kalian berasal dari ras manusia." Anak itu tampak sedih,
tetapi ketika dia melihat ke arah Chen Ping dan kedua orang lainnya, dia memang tidak mendeteksi kehadiran manusia apapun. Ketiga rekan Taoisku, aku benar-benar minta maaf. Kakakku masih muda dan belum terbiasa membedakan aura. Aku benar-benar minta maaf. Gadis itu melangkah maju dan meminta maaf kepada Chen Ping dan dua lainnya. Tidak apa-apa, tapi jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Baru saja saudaramu menyerang kita secara tiba-tiba. Kalau kita tidak menghindar tepat waktu, kita pasti akan terluka. Chen Ping mengikuti gadis itu dan berkata. Mendengar hal itu, gadis itu menarik anak itu dengan wajah dingin dan berkata, "Dasar orang ceroboh, kenapa kamu tidak minta maaf? Kalau kamu sampai menyakiti orang dari suku yang sama dan ada yang melaporkanmu ke penguasa kota, kita tidak akan bisa masuk ke kota ini." "Maaf, aku tidak bermaksud." Anak itu segera mengikuti Chen Ping dan yang lainnya untuk meminta maaf.